Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Nah, ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk cek dia hari ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ya. Fokus kepada kartu ini. Ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada bottom of the deck, ada hampa. Saat ini mungkin dia ngerasakan hatinya hampa, hatinya kosong ya. Kenapa? Apakah antara kamu dengan dia itu sedang tidak berkomunikasi, atau sedang berkonflik, atau tiba-tiba aja menghilang gitu saja? Kamu atau dia? Nah, intinya di sini juga bisa vice versa ya. Dan di sini keadaan dia tertekan, lagi tertekan. Kenapa? Mungkinkah antara kamu dengan dia ada kondisi yang benar-benar seperti ada cinta, tapi sulit untuk bersama? Ya, kita sama-sama cinta, tapi mungkin tidak ada restu dari orang tua, atau kita tidak bisa bertemu karena kita LDRan, ya. Atau memang antara kita berdua itu ngerasa ada yang mungkin disembunyikan, ya. Ya, di sini aku melihat ya, seseorang ini hidupnya itu begitu hampa dirinya. Hari ini itu dia kayak ngerasa tertekan dengan apa yang dia pikirkan juga, karena tidak bisa kunjung membaik hubungannya dengan kamu begitu. Bisa jadi ya. Di sini ada ketidaknyamanan dia dengan kesendiriannya dia merasa tidak nyaman. Dia merasa hidupnya itu kayak kok nggak ada lagi ya orang yang peduli sama aku. Kok nggak ada lagi ya orang yang biasanya kan ada kamu nih yang tanyain kamu lagi ngapa, udah makan apa belum, begitu. Sehingga dia merasa ada kerinduan dan membuat itu tidak nyaman gitu loh. Seolah-olah dia itu hidup sendiri. Dia hidup kayak ya kesepian lah gitu ya. Dan membuat kondisinya itu tidak nyaman. Nah, ini dia merasa ingin berjuang lagi. Berjuang lagi untuk bersama dengan kamu, atau jika ada beberapa dari kamu nih tiba-tiba aja beberapa hari ini dia menghilang gitu saja, dia ghosting kamu, atau berantem nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Mungkin karena emosi aja, karena mungkin saling nggak memberi kabar, itu kan juga terjadi konflik ya, sering terjadi konflik karena tidak ada saling mengabari. Mungkin mungkin kita di sini, dia di sana, itu kayak nggak ngabari. Mungkin tiba-tiba aja dia datang ke rumah kita ya, kamu nggak ada di rumah. Nah, itu juga akan jadi pertengkaran begitu ya. Di sini aku melihat ya, saat hubungan kamu dengan dia ini memang sudah terpisah, dia mulai memperjuangkan kamu. Karena dia merasa eee, ada ketidaknyamanan dalam dirinya dia, dan dia merasa tertekan dengan kondisi dia saat ini, dan hidupnya itu hampa, begitu. Ini yang dirasakan ya. Kita akan coba lihat di sini, seperti apakah yang akan terbaca ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Apa yang terbaca untuk energi dia saat ini? Ini bisa vice versa ya. Kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan. Oh, terbang. Satu lagi ya, kita ambil. Oke. Nah, di sini ada ya beberapa dari kamu mungkin yang sudah menikah nih. Yang sudah menikah itu pasti akan sering terjadi konflik ya. Sering terjadi konflik, apalagi mungkin sama-sama udah sibuk. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus keluarga gitu ya, sibuk ngurus dapur. Ini bagi ibu-ibu ya.
Terus ada juga yang, sibuk bekerja, para suami begitu. Nah terkadang kalau udah capek, kalau udah kayak udah kurang perhatian, nah itu pasti bawaannya mau emosi aja ya. Nah, jadi ini mungkin ada ketidaknyamanan juga, kondisi kamu yang sudah menikah bisa jadi ya, kayak aku merasa hampa hidup aku punya suami, tapi seolah-olah aku itu diabaikan, seolah aku yang mikirin semuanya gitu loh. Yang mungkin jika kamu perempuan ya, aku mikir, aku itu kayak capek banget gitu. Seakan-akan suami tidak ada pengertian. Nah, begitu juga mungkin para suami gitu ya. Kenapa sih aku udah capek-capek cari kerja, sampai di rumah aku tidak dilayani dengan baik. Bahkan yang aku terima omelan begitu ya. Nah, disitulah yang perlu ya, yang perlu kita benahi, saling mengerti. Istri juga punya peran penting di rumah tangga ya. Kalau misalnya istri tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita, istri itu juga capek. Ya, kalau dilihat ya sebenarnya perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat, paling kuat. Sakit pun dia tetap bekerja ya, dia tetap, apa ya, melakukan aktivitasnya di rumah jika dia sudah menikah di sini, ada ya. Nah, jadi itu para suami juga harus mengerti, memahami. Nah, coba kalau ditukar posisinya, itu bahaya ya. Pasti kebanyakan para suami itu mengeluh, "Ya aku nggak kuat ya." Di situ terkadang banyak suami-suami yang bisa mengerti dengan istrinya, dia makin sayang gitu loh, ya. Nah, di situ aku melihat ini ada keegoisan, mungkin saja ya, di dalam rumah tangga kamu, eee, ada yang tidak saling mengerti. Jadi sehingga akhirnya ya merasa tertekan, merasa hampa, ada ketidaknyamanan dalam rumah tangga atau dalam suatu hubungan. Nah, di sini aku melihat ada perjuangan kembali. Mungkin ya antara kamu dengan dia itu memang sudah menikah, tapi pada akhirnya mungkin ada konflik, ada apa, di situ harus bisa mulai memahami. Oh, mungkin bicara dari hati ke hati. Apa yang harus kita lakukan berdua, apa yang harus kita benahi berdua, begitu ya. Ini tidak hanya untuk kamu yang sudah menikah ya, buat kamu yang mungkin belum menikah, ini juga suatu pelajaran buat kamu sehingga nantinya kamu sudah memilih orang yang tepat gitu loh. Ya, ini ada grounding, stability. Nah, dia seseorang ini benar-benar lagi apa ya, mencari kestabilan dalam hidupnya dia. Mungkin saja saat dia meninggalkan kamu, saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu, dia hidupnya itu tidak seimbang. Makanya dia ingin perjuangkan kamu, karena apa? Karena dia tahu kestabilan hidupnya itu ada bersama dengan kamu. Oke? Ini ada help by choice. Nah, seseorang ini aku melihat juga dia seperti lebih untuk, mencoba untuk self love ya, self care gitu ya, dan dia being happier, dia merasa dengan aku mencintai diri aku memperbaiki diri aku lebih menjaga diri aku, di situ aku merasa semua ini membawa kebahagiaan. Nah, ini bisa saja kamu atau dia ya. Dan itu ya cinta dan hidup kamu itu akan mulai membaik. Karena seseorang ini mungkin saja udah bisa untuk introspeksi diri. Nah, ini bagi kamu yang resonate ya. Ada juga sih beberapa dari teman-teman kita yang berkomentar, "Kak, dia itu sudah pergi, sudah bahagia dengan pasangannya." Ya biarkan dia pergi dengan pasangannya. Sekarang bagaimana cara kamu untuk eh, menjadikan diri kamu itu orang yang berkualitas, orang yang bersinar ya. Sehingga nantinya dia juga akan menyesal sudah meninggalkan kamu. Apalagi kamu juga nantinya akan bisa menemukan orang yang tepat begitu ya. Jadi abaikan aja kalau dia sudah meninggalkan kamu dan dia tidak ingin memperbaiki ya, arti kata dia bukan yang terbaik buat kamu. Oke. Nah, jadi ini tentang seseorang yang ingin memperjuangkan kamu di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini ada taking a chance, aku melihat segala sesuatu itu mungkin membuat kamu kayak ngerasa, apa ya, kayak, "Aku itu butuh kedamaian." Dan aku itu, ya sebenarnya ya aku merasakan sih hidup bersama kamu itu damai, tapi aku juga merasa ragu. Nantinya jika kamu memberikan kesempatan kepada dia, kan di sini kan ada kondisinya dia berjuang nih. Nah, kalau misalnya kamu memberikan kesempatan, apakah dia itu akan benar-benar membahagiakan kamu? Atau bahkan dia nanti mengulang kembali kesalahan yang sama seperti di masa lalu? Itu yang kamu takutkan. Seperti ya kamu tahu sih dia itu membuat perubahan, tapi terkadang ya kita juga ragu gitu ya. Nah, sini ada shock. Kamu akan mungkin merasa kaget juga. Dan dia benar-benar merubah semuanya. Ada transformation ya. Dia merubah semuanya, dia mungkin akan perjuangkan kamu karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena selama ini mungkin saja kamu yang selalu ada buat dia, kamu yang selalu ada bersama dengan dia. Tapi terkadang banyak masalah yang membuat dia itu kayak nggak bisa berpikir panjang.
Nah, sehingga ya adalah konflik jadinya, terus saling meninggalkan. Nah, di saat kamu dengan dia tidak bersama, tidak berkomunikasi, itulah yang dia rasakan. Galau tanpa kamu, hampa tanpa kamu, hidupnya tertekan begitu. Ya. Di sini ada SWOT and ROS. Aku melihat di sini antara kamu dengan dia itu sebenarnya masih ada kekuatan, ada keyakinan di sini. Ada keyakinan dari dia bisa bersama dengan kamu lagi atau menjalin hubungan dengan kamu lagi. Seolah-olah dia itu yakin kamu itu akan berikan kesempatan kepada dia. Nah, inilah yang dia pikirkan ya. Ini yang dia rasakan. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, dari kartu tarot. Kita susun dulu ya, biar dia cukup. Oke. Ya. Kita fokus dulu ke sini. Oke, maaf ya. Mejanya goyang-goyang. Oke ya, kita akan coba cek di hari ini. Oke. Apa yang dirasakan oleh dia? Apakah perjuangan dia ini akan membuahkan hasil yang baik atau bahagia? Kita coba lihat bersama-sama. Ini kebanyakan. Kita ambil 2 lagi. Ya. Ya. Oh, udah ya tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ya, sebentar. Kalau nggak rapi tuh nggak enak matanya memandang. Biar itu ya. Nah, terus di sini aku melihat seseorang ini benar-benar seperti ingin memeluk kamu. Dia tidak ingin melepaskan kamu. Saat kamu berikan kesempatan kepada dia, kamu menerima dia kembali, dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Dia akan memeluk kamu erat-erat, gitu ya. Ini dia. Oke. Nah, di sini apalagi ada sword, Knight of Sword ya. Aku fokusnya jadi gagal fokus ya ngeliat kartunya. Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kalau ini aku sengaja tutup. eh ada orang ini kepikiran banget. Dia selalu sulit untuk melupakan kamu. Ya, sulit melupakan kamu dan dia saat ini itu kayak lagi menahan rasa ingin dekat, rasa ingin memeluk ataupun apa ya, itu yang dirasakan dia. Nah, ini ada Eight of Swords. Dia terjebak. Ya, saat ini itu kenapa? Keadaan dia hampa, dia tertekan, dia terjebak dalam cinta yang penuh dengan apa ya? Nafsu gitu ya. Ini tidak ada cinta, hanya saja sebuah kepuasan yang mungkin tiba-tiba aja hilang begitu saja. Sebenarnya dia tidak ingin ini terjadi. Mungkinkah di sini ada orang yang menjadi orang ketiga yang membuat dia merasa terjebak. Makanya mungkin saja seseorang yang mungkin dekat dengan dia saat ini jika dia menghadirkan orang ketiga. Nah, orang ketiga ini ternyata adalah orang yang menjebak dia. Ya, entah itu mungkin dari magic atau dia memanfaatkan pasangan kamu gitu ya. Dan dia ini seseorang yang sebenarnya pengen keluar dari keadaan ini. Tapi dia kayak ngerasa sulit. Makanya dia tertekan di sini. Bisa jadi ya, dia tertekan karena dia terjebak dalam suatu hubungan yang benar-benar membuat dia itu kayak ya bisa saja hancur. Mungkin dia kayak diperas, uangnya kayak dimanfaatkan begitu ya. Oke. Di Hierophant. Di sini dia kayak benar-benar apa ya? Ini ada zodiak Taurus ya. Dia benar-benar memohon. Dia mencoba untuk apa ya? Dekat dengan Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Mungkin dia tahu salah satunya jalan ya aku meminta kepada Tuhan. Berdoalah dia, berusahalah dia. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa lepas dari seseorang itu dan kamu juga tidak memberikan kesempatan kepada dia. Itu yang membuat dia merasa tertekan. Karena ketidaknyamanan dia bersama orang ketiga itu udah sangat dia rasakan gitu loh. Sehingga dia pengen bersama dengan kamu tapi caranya dia nggak tahu. Nah, makanya dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Di setiap doanya itu selalu ada nama kamu begitu. Ya. Ada Seven of Pentacles. Ya, di sini terlihat ada kesabaran dia. Ada kasih sayang yang memang dia butuhkan dari kamu, bukan sebuah nafsu. Tapi dengan kamu itu dia merasa kayak aku itu benar-benar sayang sama kamu, aku tulus gitu loh. Dan ternyata ya semua ini salah aku.
aku sudah bersalah, sudah pernah mengabaikan kamu, begitu ya. Nah, ini ada di Hermit. Ini Taurus, Virgo, Capri ya. Ini di Hermit, ada Virgo di sini. Nah, ini juga suatu saat ya, dia seperti mendapatkan petunjuk. Petunjuk agar ya mungkin bisa bersama dengan kamu lagi. Dia menemukan cara. Ya, mungkin saja dengan dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan jalan kepada dia. Nah, ada connect of one. Dia seperti akan perjuangan kamu, membawa kamu kembali kepada suatu kehidupan yang dulu pernah dia impikan bersama kamu. Ya, ini ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang koneksinya yang terkoneksi dengan kamu ya, atau zodiak kamu. Oke. Nah, ini yang cerita yang bisa aku ambil karena seseorang ini seperti dia mungkin tidak bisa ya hidup tanpa kamu. Ada ya orang seperti itu. Karena bisa jadi awalnya dia beranggapan seseorang yang menjadi orang ketiga itu adalah orang yang tepat bagi dia. Ternyata setelah dia menjalani hubungan itu penuh dengan kehancuran. Makanya aku melihat ada ketidaknyamanan, dia tertekan, ya, dia hampa, ya, luar biasa di sini. Kita akan coba lihat inisial dia ya. Siapakah inisial dia? Kita akan coba lihat inisialnya siapa. Ada B, teman sekolah ya. Ini bisa jadi ya, inisial ini apakah orang dia kembali ke kamu ataukah kamu sudah menemukan yang terbaru ya. Itu kondisikan aja dengan kamu ya. Inisialnya B. Ada N, yang pernah abaikan kamu. Nah, ini mungkin seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu juga. Siapakah dia? Bisa jadi mungkin orang yang saat ini terhubung dengan kamu, atau dia orang yang sudah menjadi masa lalu dan ingin kembali gitu. Ini ada J dan U, teman kuliah. Ini ada I dan V, temannya teman. Oke. Nah, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi kuatnya dengan kamu itu siapa. Ada Sagittarius, ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer, ada Virgo. Ya, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Nah, di sini aku melihat memang dia keadaannya itu tertekan, tidak nyaman begitu ya. Keadaan dia di hari ini tertekan dan tidak adanya kenyamanan. Nah, dan di sini dia seolah-olah kayak ingin memeluk kamu. Saat dia bertemu dengan kamu, dia akan memeluk kamu. Nah, mungkin di sini juga dia akan segera menikah dengan kamu lagi di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini kartu yang mungkin membuat kamu akhirnya sadar kalau seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu. Oke. Nah, inilah keadaan dia saat ini. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga apa yang aku ucapkan sampaikan ya. Jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan atau ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.